bahwa saya untuk dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai kepala negara yang baik. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan belum usai. Sejak proklamasi hingga pelantikan Republik Indonesia Serikat, setidaknya ada 3 peristiwa penting yang bertujuan untuk menggoyahkan Republik ini. Saya katakan bahwa pihak Belanda sebenarnya telah beratus-ratus kali menjalankan aksi militer terhadap kepada bangsa Indonesia. Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda pertama, dan agresi militer Belanda kedua. Adapun serangan umum 1 Maret sebagai bentuk perlawanan atas agresi militer Belanda kedua menjadi bukti perlawanan rakyat yang tak pernah padam. Klaten menjadi wilayah yang sangat penting pada masa itu. Sekitar akhir tahun 1945, Klaten mulai menjadi pusat pertahanan Komando Jawa, tempat koordinasi pemerintahan pusat sementara, serta menjadi pusat pendidikan. Sarjito menjadi salah satu tokoh penting di masa perjuangan ini. Budi Santoso, keponakan Sarjito, masih merawat dengan baik peninggalan Sarjito. Ia mendapat kepercayaan untuk menempati dan menjaga rumah Sarjito hingga saat ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menilik ke belakang lagi, di masa awal kemerdekaan, kondisi politik maupun keamanan Indonesia belumlah stabil. Perjuangan bangsa Indonesia diabadikan dalam buku lukisan Revolusi Indonesia yang ditulis di awal Desember 1949 sebelum pelantikan RIS terjadi. Sarjito menjadi salah satu sosok pejuang yang turut diabadikan dalam lukisan Revolusi Indonesia. Dalam buku tersebut tertulis perjuangan Sarjito di Klaten. Kisah perjuangan Sarjito juga diceritakan secara lengkap dalam buku Perjuangan Rakyat Klaten. Untuk mengenang perjuangan rakyat Klaten, dibangunlah monumen ini. Monumen Juang 45. Monumen ini dibangun oleh Gubernur Jawa Tengah dan diresmikan pada tanggal 20 Mei 1976 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dalam buku ini dikisahkan perjuangan Sarjito dimulai dari Bandung. Berselang 2 minggu setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 1 September 1945, Sarjito mengambil alih Institut Pasteur Bandung dan menjadi orang Indonesia pertama yang memimpin pabrik vaksin ini. Selain itu, pada tanggal 9 September 1945, Sarjito mendirikan Palang Merah Indonesia di Bandung yang menjadi PMI pertama di Indonesia. Sarjito menggunakan Institut Pasteur dan PMI Bandung untuk membantu para pejuang. Dengan menyediakan vaksin untuk para pejuang dan menjadikan PMI Bandung sebagai markas para pejuang yang datang dari berbagai daerah. Pergerakan Sarjito ini memicu kemarahan sekutu dan membuat kondisi Bandung semakin memanas. Di bulan Desember 1945, Sarjito memutuskan untuk memindahkan aset Institut Pasteur ke Klaten.
Pemindahan aset ini dilakukan menggunakan kereta api dengan bantuan Emma Puradireja, pegawai PT Kereta Api di masa itu. Untuk menghindari blokade dan mengelabui musuh, Sarjito menyelundupkan vaksin dengan menorehkan bibit vaksin ke dalam tubuh kerbau yang digiring sampai Klaten. Lembaga Pasteur kemudian mengembangkan vaksin cacar itu pada kerbau. Bagaimana caranya? Jadi kulit kerbau bagian perut itu dikerok, kemudian ditoreh vaksin ataupun cacar. Itu yang dikerjakan Dr. Sarjito pada waktu itu, menorehkan di kulit kerbau bagian perut dan kemudian dibawa ke Klaten. Januari 1946. Setelah Sarjito hijrah ke Klaten, tidak lama berselang, ibu kota negara Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Yogyakarta adalah ibu kota negara Indonesia saat itu. Namun Klaten menjadi pusat pimpinan militer dengan adanya markas besar Komando Jawa dan pusat koordinasi sementara pemerintah pusat. Perjuangan Sarjito di Klaten dimulai pada tahun 1946. Hal ini diperkuat dengan adanya catatan harian yang ditulis langsung oleh Sarjito. Sarjito mulai merintis pendirian Institut Pasteur di Klaten. Bekas gedung Institut Pasteur saat ini digunakan untuk perkantoran PTPN 10. Sampai di Klaten, Sarjito memanen bibit vaksin dari tubuh kerbau yang telah digiring dari Bandung. Bahwa dari bintil-bintil cacar yang ada di kulit perut itu kemudian dikerok, dan kemungkinan juga itu menjadikan bibit vaksin cacar. Satu hewan bisa menghasilkan panenan itu sekitar 12-14 gram calon vaksin itu. Di tempat ini, Sarjito memproduksi vaksin yang digunakan untuk menjaga stamina para pejuang. Sarjito kesulitan mendapatkan bahan untuk memproduksi vaksin penyelamat. Stok daging yang digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin sulit didapatkan akibat blokade pasukan Belanda. Kaldu daging yang digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin kemudian diganti dengan kaldu yang berasal dari tempe. Jadi untuk pertumbuhan virus atau bakteri memerlukan protein. Istilah biokimianya adalah asam amino. Ada kesamaan, protein-protein itu memang iya dan bisa digunakan oleh virus atau bibit penyakit untuk bertumbuh, sehingga bisa tumbuhlah media tempe untuk media pertumbuhan virus atau kuman yang lain. Bukan hanya membuat vaksin di Institut Pasteur, bertempat di Rumah Sakit Tegal Yoso Klaten, Sarjito juga merintis berbagai perguruan tinggi. Hal itu dilakukan untuk menampung para mahasiswa yang tidak dapat bertahan di kota-kota besar akibat pendudukan sekutu. Akibat keganasan sekutu, Klaten menjadi tempat pengungsian, tidak hanya untuk penduduk, tetapi juga lembaga pemerintahan, sekolah, dan pabrik-pabrik. Ini memicu kemarahan sekutu, dan Klaten pun tidak luput dari serangan. Keneng kanon, kenggene londo, ditibake keng Montoribur.